Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam wa hala 'adatan min lisani yafqahu qawli Nanti itu billahi rabba bi islam dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasulah Nanti zidni ilmu nafi' wa Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi pada kelas ini, kelas mata kuliah PTTG bimbingan baca Al-Quran, dan pada pertemuan kali ini adalah pertemuan min 3 ya, min 2 sebelum ujian semester. Ini adalah hari Sabtu, kemudian besok hari Minggu ada satu pertemuan, kemudian hari Senin ada ujian semester. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang ahkam ra' atau hukum bacaan ra'. Ya. Apa itu ahkam ra'? Hukum ra' dibaca, bacaan terhadap huruf ra' itu ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah tafkhim ra'. Ra' dibaca tafkhim, kemudian yang kedua ra' dibaca tarqiq, dan yang ketiga adalah jawazul wajhain, artinya boleh dibaca tebal ataupun dibaca tipis. Nah, bacaan tafkhim, bacaan huruf ra itu bisa dibaca dengan cara ya 3. Yang pertama tafkhim, tafkhimnya artinya dibaca tebal, kemudian tarqiq itu artinya dibaca tipis. Cara membaca tebal ra adalah dengan cara ra-nya itu, kalau kita mengucapkan huruf ra itu lidah ilat, lidah kita itu akan menjorok ke depan ro. Kalau dibaca tipis ri, di lidahnya mulutnya tidak maunya. Kalau mulutnya agak maju ke depan itu adalah tafkhim, kalau mulutnya tidak maju ke depan itu disebut sebagai tarqiq. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah bacaan tafkhim dan tarqiq ini disesuaikan dengan karakter huruf ra dan sesuai dengan karakter lidah kita. Ya, jadi kalau memang Anda membacanya nyaman, maka betul atau tepat. Memang tajwid itu ya, kalau Anda membacanya nyaman, maka itu bisa dipastikan Anda bacaan yang Anda baca itu. Kalau didengarkan nyaman, dilafalkan mudah, itu berarti bacaannya. Kalau bacaannya kok enggak nyaman didengarkan, dengan Anda cara membacanya itu juga kerepotan, yaitu bisa dipastikan kalau bacaannya. Nah, sebentar aja gitu. Tajwid itu begitu. Karena apa? Karena sekali bacaan tajwid itu sesuai dengan karakter manusia, ya. Sesuai dengan karakter manusia, karakter lisan manusia. Nah, saya akan mencontohkan begini ya. Oke. Contohnya ra dibaca tafkhim itu ra dibaca fathah. Ya, ro. Kalau kita mengucapkan ro, maka otomatis kita itu akan ro. Ru, demikian juga ru itu dibaca. Makanya prinsip dasarnya adalah bahwa bacaan tafkhim itu adalah bacaan yang terkait dengan harokat fathah dan harokat dhammah, ro, ru. Jadi kalau ada bacaan terkait fathah dan dhammah, maka bisa dipastikan bahwa itu lebih dekat kepada tafkhim, ro, ru. Anda juga bisa nggak membaca ro atau membaca ru tanpa mulutnya maju ke depan? Coba, kalian bisa kalian? Nggak bisa, Pak. Coba lantas ru, mulutnya tanpa maju ke depan. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Demikian juga iya, ro, tapi mulutnya tidak maju ke depan. Ro, bisa nggak? Ro, nggak bisa, Pak. Maju jatuh. Nggak bisa kan? Sekarang coba baca ri. Oke, ri. Kemudian coba baca ri sambil mulutnya maju ke depan. Nggak bisa kan?
Nggak bisa. Nggak bisa, karena memang sebetulnya tajwid itu gampang ya. Tajwid itu adalah ilmu yang gampang, karena ilmu yang sangat praktis gitu ya. Makanya saya garis bawahi, kalau Anda membacanya mudah dan yang mendengarkan nyaman di telinga itu pasti bacaan benar. Tapi kalau kamu membacanya susah, ya bisa dipastikan itu bacaannya tidak benar. Ya. Oke, gampang ya? Ya. Nah, oke, lanjut. Kemudian bacaan tafkhim atau bacaan tebal itu ada 8 kondisi. Ya, tapi sebetulnya 8 kondisi ini bisa disederhanakan menjadi 2 kondisi. Nanti kita bahas ya. Kemudian bacaan tarqiq itu ada dalam 4 kondisi yang bisa disederhanakan dalam 2 kondisi. Kemudian bacaan bisa dibaca tarqiq atau tarqim, dibaca tebal ataupun tipis itu dalam 2 kondisi. Jadi prinsipnya ada 8 ditambah 4 dan ditambah 2, ada 14 jenis bacaan ya, tetapi bisa dikelompokkan ke dalam 3, tafkhim, tarqiq, dan jawaz, atau diperbolehkan di antara dua. Jawazul wajhain, boleh tafkhim, boleh juga tarqiq. Nah, nanti kita bahas. Di sini tafkhim itu ada 8 kondisi yang kita bisa kelompokkan dalam 2 bagian. Tarqiq juga ada 4 kondisi dikelompokkan dalam bagian. Oke, sekarang kita masuk ke tafkhim terlebih dahulu ya, atau bacaan tebal terlebih dahulu. Nah, bacaan tafkhim ini prinsipnya berputar pada bacaan huruf harakat fathah dan dhammah. Ya, yang pertama dibaca fathah. Ya, kita kan nanti ra'u maftuhatan. Jadi ketika ra dibaca fathah maka dia dibaca tebal. Ramadan. Coba dibaca Ramadan. Ya, Ramadan. Coba baca. Dahlia atau Pancas atau Uli? Ramadan. Ya. Ramadan. Ramadan. Ya. Ketika membaca ro itu pastikan mulutnya agak maju ke depan. Ya. Santai aja, nggak kemudian ya kayak kalian pas lagi selfie gitu, gitu. Nah, selfie kan gitu kan ya, kayak deh, kalau selfie itu ya, bukan ya. Iya, baru Pak. Nah, jadi ketika dibaca fathah maka pakai ro. Kemudian yang kedua kita kan sakinatan wa balaha maftuhan. Ketika ra dibaca sukun, kemudian di depannya dibaca fathah. Lagi-lagi kita ngomong fathah ya. Maryam, coba Maryam. Ra. Ketika membaca ra, agak mulutnya masuk ke depan ya. Maryam. Bukan Maryam, tapi Maryam. Bukan Maryam. Ini latte ya Maryam. Nah, jadi seperti itu ya. Terus yang ketiga, kita kanat ya, kita kanat ra'u wa qablaha Maryam. Bukan Maryam. Maryam. Bukan Maryam, bukan Maryam. Ya. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga, kita sakan berra'u wa qablaha sakin. Oh ya, kalian bisa menghidupkan kamera. Kita sakan berra'u wa qablaha sakin beryain. Wa qablaha maftuhun. Jadi yang ketiga adalah ketika ra-nya dibaca sukun ya. Kemudian sebelum ra itu ada sukun. Kemudian sebelumnya lagi ada huruf berharakat fathah. Jadi asr, wal asri, wal asr. Coba wal asr. Wal asr. Wal asr. Wal asr. Wal asr.
Wal asyr. Oke. Kemudian yang nomor 4, jika kana tirra'u maf'ulatan, ya. Ketika roknya dibaca rumah. Contohnya kafaru, ya baca Kafar. Kafaru. kafaru, Kafaru. 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 Coba beda, kalau bisa beda apa? Ketika ru sambil meringis coba. Kafaru. Tapi bisa sambil meringis, nggak bisa kan? Nggak bisa, karena memang sesuai dengan lidah kita. Jadi kalau Anda membaca kafaru ya harus dibaca target, tidak boleh dibaca target karena memang nggak bisa dibaca target. Terus ini yang keempat. Kemudian yang kelima, kita kanat sakinatan wa qablaha madmum. Yang kelima adalah ketika roknya dibaca sukun dan sebelumnya dibaca dhamma, maka dia dibaca kembali. Wal Qur'an, wal Qur'an, Wal Qur'an. wal Qur'an. Wal Wal Qur'an. Jadi ketika membaca roknya mati itu ya, mulutnya sambil agak maju ke depan. Wal Qur'an. Wal Coba bisa enggak ada baca wal Qur sambil ini, sambil mulutnya peringis ya? Nggak bisa kan? Nah, kan nggak bisa wal Qir ya, jadinya wal Qur'an ya, bukan wal Qur'an. Maka ini dibaca tafsir. Kalau Anda baca tafsir itu jangan eman-eman ya, enggak hilang wal Qur'an. Quran. Terus yang nomor 6, kita sakanatir ra'u wa qablaha sakin. Jadi yang keenam adalah ketika roknya dibaca sukun, kemudian huruf sebelum ra ini adalah huruf yang dibaca sukun, tapi sebelumnya lagi itu hurufnya dibaca dhamma. Ya. Khusr. 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 Wal asri innal insana lafi khusr. Khusr. Lafi khusr. Khusr. Ini dibaca depan ya. Kemudian nomor 7, kita kan nanti ra'u sakinatan wa qablaha kasrah aridah malfuratan au maqdur muqaddaratan. Ya. Jadi ketika roknya dibaca sukun, ya, kemudian sebelum rok itu ada kasrah yang aridah. Kasrah aridah itu adalah kasrah yang baru ada. Karena sebelumnya hurufnya memang tidak terhafalkan. Entah kasrah ini terlafalkan ataupun tidak. Contohnya nih, irji'i, coba irji'u, irji'u. Irji'u. Nah, katanya jangan irji'u tapi roknya dibaca tebal, mulutnya maju ke depan. Irji'u, Irji'u. irji'u, irji'u. Ya, ini kan di depan ro ini kan ada kasrah ya, tapi kasrah aridah yang dibaca irji atau al-ladzir tabo. Alladzi Bukan artado, ini enggak ada harakatnya. Al-ladzir tabo, Allah. Tabo. al-ladzir tabo. Tadir. Al-Ladir. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang ke-8, kanan ra'u sakinatan wa qablaha maksurun wa ba'daha harf isti'la baru maksurun fil kalim. Jadi ketika roknya dibaca sukun, kemudian sebelumnya dibaca kasroh, tetapi setelah huruf rok tadi itu ada huruf isti'la. Yang huruf isti'la itu baru maksurun fil kalimah, ya, dia berada dalam sebut wa. Contohnya wa irsoda. Coba. Wa Wa'ir. Wa irsoda. Roknya dibaca sambil ini ya, sambil maju ke depan. Wa'ir. Wa irsoda. Wa irsoda. Wa irsoda.
Wa ir soda. Irros. Coba Anda baca wa ir soda ketika ir mulutnya meringis coba. Wa'ir. Wa ir soda coba. Angel toh? Susah kan? Kalau Anda membacanya baca tipis, wa ir soda kan susah ya. Karena setelah ir kemudian mulutnya harus maju ke depan. Istilah itu apa? Istilah itu adalah huruf-huruf yang cara membacanya dengan memajukan mulutnya. Soal. Ir istilahnya. Ir soda. Terus ya prinsipnya seperti itu. Ini tafhim. Kemudian tarkik. Tarkik itu tadi yang kalau ada 8 poin, tadi bisa dikelompokkan dalam 2 poin. Maksudnya kalau dibaca apa namanya fathah atau dhamma. Jadi kalau fathah atau dhamma terkait dengan itu maka oke. Kemudian selanjutnya tarkik. Tarkik itu artinya tipis. Nah, dibaca tipis itu bagaimana caranya? Dibaca tipis itu dengan cara ketika melafalkan bunyi ra tersebut itu entah itu ra-nya hidup atau mati, caranya mulut kita terbuka, ngir, ringis. Nah, ini ada 4 poin, tetapi prinsipnya kuncinya cuma ada 2. Jadi ketika ya dibaca. Nah, yang pertama ini, kuncinya yang pertama ini, kuncinya ada 2. Tidakkan ada ra'u maksuratan. Jadinya karimun. Coba dibaca. Karimun. Ri. Coba ketika baca ri kemudian sambil mulutnya masuk Pak. Gak bisa kan karena memang ini dibaca tarkik ya. Rihun. Terus yang kedua, idzakan atirra'u sakinah wa laha kasrah asliyah wa laysa ba'da harfi jala. Makni fir'aun. Coba dibaca fir'aun. Nah, jadi ini adalah huruf ra dibaca sukun dan sebelum huruf ra dibaca kasrah. Ya. Kemudian setelah huruf ra tidak ada huruf isti'alah. Misalnya kayak sabda tadi ya. Maka ini dibaca tipis fir'aun. Itu fir'aun ya. Fir'aun. Terus, kemudian yang ketiga tidak sakanat ar-ra'u wa qablaha sakinan ghairu musta'lin. Dulu maksud ketika roknya itu dibaca sukun sebelumnya adalah huruf mati dan huruf mati tidak termasuk huruf isti'alah. Kemudian sebelumnya dibaca kasrah. Contohnya hajar, qadir. Nah ini kan roknya mati, sebelumnya ada ya dibaca mati, kemudian sebelumnya ada dibaca kasrah. Oke, kemudian yang keempat, wasubikon biya ilain. Yang keempat adalah rok tadi itu dibaca mati, kemudian sebelumnya ada ya lain. Ya lain itu adalah ya, kemudian dia dibaca mati, sebelum huruf ya dibacakan fathah, itu namanya lain ya. Maka bacanya dibaca tipis. Khoir. La dair. Lanjut ya. Yang ketiga Jawa tafkhim tarkik boleh dibaca tafkhim, boleh dibaca tarkik. Ya, yang pertama kita kan ar-ra'u sakinatan wa qablaha maksurun
ada harfu isti'ala maksurin wadarika halatul wasli awal waqfi firrauni ana qauli ta'ala fir'in kattaud. Nah, jadi ketika ra-nya itu dibaca sukun, kemudian sebelumnya dibaca kasrah, tetapi setelahnya ada huruf isti'ala. Ya, huruf isti'ala tadi ya, huruf yang cara membacanya tidak dibaca fathah atau dhammah, hurufnya dengan cara memajukan mulutnya. Ya ini ya, bo. Bo itu kan kalau Anda baca sambil dimajukan, bo. O. So, To. To. do, Do. zo. Nah, itu kan dibaca mulutnya maju ke depan, termasuk huruf isti'ala. Nah, kalau ada kondisi seperti ini, jadi ra mati, kemudian sebelumnya dibaca kasroh, kemudian setelah huruf ra ada huruf isti'ala, maka boleh dibaca tebal ataupun tipis. Maka Anda bisa baca firqin, Firqin. firqin, Fir'in. bisa dibaca tipis, bisa dibaca tebal. Firqin. Firqin. Min. Nah, ini dengan catatan huruf isti'lanya dibaca kasrah ya. Ini huruf isti'lah dibaca kasrah. Firqin, gitu kan? Boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebal. Firqin. Karena kalau qafnya ini dibaca fathah, maka dibaca tebal ini qafnya. Firqon. Kalau ini qafnya dibaca kasrah, maka dibaca tipis. Firqin. Kalau qafnya ini dibaca sukun atau fathah atau dhammah, maka dibaca tebal. Firqun, 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 firqun atau firqon, firqon dibaca tipis. Ya. Jadi prinsipnya salah lagi. Kalau ada ra mati sebelumnya ada huruf dibaca kasrah dan setelah huruf ra itu ada huruf isti'la, maka dilihat huruf isti'lanya itu dibaca apa? Apakah dibaca fathah, kasrah, dhammah atau sukun? Kalau dibaca sukun, fathah atau dhammah atau tebal, pokoknya kalau dibaca kasrah, kalau ini huruf setelahnya dibaca kasrah maka dia dibaca tipis. Boleh tipis beda. Yang pertama. Terus yang kedua, idza sakanat ar-ra'u wa qablaha harfu isti'la ya sakinun wa qablaha maksurun dzalika 'inda al-waqfi bisukuni ala. Contohnya ya misra. Nah, ini ra dia ini ada huruf ra, kemudian sebelum ra ada huruf isti'la tadi ya, huruf isti'la itu huruf yang membacanya dengan cara memasukkan mulutnya, contohnya shot, dan shotnya ini sukun, kemudian sebelumnya dibaca kasrah. Nah, ini bisa dibaca tebal atau tipis ya. Misra, bisa misra, dan ra-nya ini dibaca sukun ya. Kalau dibaca tebal dibaca fathah dibaca tebal misra. Tapi kalau di ini dimatikan misur, itu bisa dibaca misur sambil mulutnya maju ke depan, atau misr sambil mulutnya terbuka. Coba misur, Mister. bukan mixer ya, harusnya roti yang bisa. Misur, Misr. misur, Misr. misro, Misro. misro, misur, Misr. mixer, mixer. Oke, begitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau tadi dibaca misro, tetap dibaca tebal, jika dimatikan maka dibaca tipis, bisa tipis, bisa tebal. Bisa garis bawahi dari depan bahwa ro itu bisa dibaca tipis dengan cara memasukkan mulut, maunya mulutnya ya, atau dibaca tipis ya, atau boleh dibaca tebal atau tipis. Kalau dibaca tebal itu terkait dengan harakat fathah dengan dhammah ya, pokoknya ada segala variannya. Dengan itu ada disekat oleh huruf yang lain yang dibaca sukun atau dengan huruf lain dan segala macam ya. Begitu. Sementara yang dibacakan tarkik itu dibaca tipis ketika dibaca kasrah serta derivasi. Kalau yang jawan luwat hain itu ketika ada huruf
Oke, baik. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Cukup, Pak. Cukup. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.